Di masa depan yang tidak terlalu jauh, masyarakat manusia telah terbagi menjadi dua bagian, satu dihuni oleh orang kaya dan yang lainnya oleh orang miskin. Orang-orang kaya, yang menjalani gaya hidup mewah dan nyaman, tinggal di atas garis, sedangkan orang-orang yang kurang beruntung dan kelas pekerja tinggal di sisi lainnya. Garis adalah sebuah penghalang nyata yang dibuat oleh pemerintah untuk memisahkan kedua kelompok orang tersebut. Pada awal film, kita ditunjukkan pemandangan udara dari masyarakat yang terbagi menjadi dua bagian. Di sisi kiri, kita memiliki kota yang tampak futuristik, sedangkan di sisi kanan terdapat daerah yang bobrok dan penuh sesak di mana orang-orang berjuang untuk mencari makanan setiap hari. Setelah itu, kita ditunjukkan garis yang berfungsi sebagai perbatasan antara kedua bagian tersebut. Seperti perbatasan internasional lainnya, garis dijaga ketat oleh personel bersenjata dan keamanan yang ketat. Jika seseorang melewati pemeriksaan keamanan, mereka bebas berkeliling di sisi lain perbatasan tersebut. Seorang pria bernama Stu kemudian terlihat menyeberangi garis dan pindah ke daerah kota, di mana ia menggunakan perangkat ainnya untuk mengetahui waktu. Setelah mengetahui bahwa ia terlambat, ia mulai berlari dan segera mencapai sebuah restoran mewah. Di sana, pasangan itu mengeluh tentang betapa menakutkannya dan tidak amannya sisi lain garis untuk tinggal. Tak lama kemudian, Stu mendekati temannya, yang baru saja bertunangan dengan seorang pria. Setelah memperkenalkan diri, Stu mulai meminum bir kesukaannya, yang teman-temannya anggap aneh. Ternyata Stu lahir di bawah garis dan tinggal di sana sampai dia berusia 18 tahun. Keluarganya pindah ke sisi lain ketika ibunya membuat aplikasi terkenal dan menjadi kaya karena itu. Kami juga mengetahui bahwa orang-orang di atas garis ditugaskan kencan sejak lahir, tetapi orang-orang di sisi lain harus mencari kencan sendiri. Oleh karena itu, Stu belum menemukan pacar. Dia juga khawatir bahwa dia akan mati sendirian. Ketika kelompok tersebut sedang berbicara, mereka approached oleh seorang asing, yang mengkonfirmasi bahwa dia telah mendengarkan percakapan mereka secara sembunyi-sembunyi. Lalu, ia menyebutkan sebuah situs kencan bernama The One Touch The One, yang menjamin akan menemukan pasangan yang sempurna bagi seseorang. Nyatanya, dia bertemu dengan istrinya melalui situs yang sama dan telah hidup bahagia sejak itu. Setelah itu, pria asing tersebut membuka tabletnya dan mulai menunjukkan iklan perusahaan tersebut. Dalam iklan tersebut, seorang pria memberikan pengantar singkat tentang perusahaan tersebut. Dia mengatakan bahwa di Nejari Labs, Dr. Nejari menggunakan kombinasi pertanyaan yang dipilih khusus dan tes DNA untuk memberikan pasangan yang sempurna alias The One Touch The One bagi calon yang berminat. Setelah itu, dia mulai menari dengan cara yang aneh yang lebih lama dari iklan itu sendiri. Pada adegan berikutnya, Stu berada di Nejari Labs, di mana ia menatap tarian yang menyeramkan yang sama di layar. Tiba-tiba, dia approached oleh orang yang sama, tetapi ketika ditanya tentang iklan tersebut, dia menjawab bahwa dia tidak tahu apa-apa. Hal ini membuat Stu bingung, tetapi dia memutuskan untuk mengabaikannya. Setelah itu, Stu dibawa ke dalam lab, di mana ia dihubungkan dengan beberapa kabel dan dipersiapkan untuk interogasi. Pria tersebut kemudian menjelaskan seluruh prosedur tersebut. Dia menyebutkan bahwa dia akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Stu sementara perangkat akan mengambil dan memindai denanya. Hasil dari kedua tes tersebut akan memberikan informasi untuk menentukan The One Touch The One bagi Stu. Meskipun gugup, Stu setuju dan prosedur dimulai. Untuk pertanyaan pertama, pria tersebut bertanya kepada Stu tentang angka favoritnya, tetapi Stu butuh 3 percobaan untuk menentukan jawabannya. Mendengar hal ini, pria tersebut memperingatkan Stu bahwa ia harus memberikan jawaban yang jujur agar pasangan yang sempurna dapat ditemukan untuknya. Setelah itu, pria tersebut mengajukan beberapa pertanyaan yang tidak relevan dan sama sekali tidak berkaitan dengan topik tersebut. Meskipun demikian, Stu berusaha sebaik mungkin untuk menjawabnya. Setelah beberapa waktu, prosedur akhirnya selesai dan Stu diminta untuk menandatangani dokumen legal. Dia kemudian membayar biaya tersebut melalui tangan digitalnya dan diberitahu bahwa pasangannya akan tiba di rumahnya tepat pada tengah malam. Waktu pemrosesan yang cepat membuat Stu terkejut. Tetapi dia berterima kasih kepada pria tersebut dan pergi tanpa ada pertanyaan lebih lanjut. Kemudian, Stu berada di apartemennya yang mewah, di mana ia sudah berpakaian rapi dan menunggu kedatangan pasangannya. Pukul 11.45 malam, Stu sedang berlatih keterampilan percakapannya. Waktu berlalu dan sudah lewat tengah malam namun tidak ada yang datang ke pintu. Hal ini membuat Stu frustrasi sehingga dia membuka jaketnya dan rebahan di sofa. Saat dia sedang memikirkan keputusannya, tiba-tiba terdengar suara bel di pintu. Stu menjadi senang dan segera pergi menyambut tamunya, tetapi yang datang ternyata seorang pria tua. Pria tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Bert dan masuk ke dalam, tetapi Stu masih bingung tentang kedatangannya. Ketika ditanya mengapa dia ada di sana, Bert mengungkapkan bahwa dia dikirim sebagai The One Touch The One.
Stu menjadi marah dan mengeluh bahwa ada kesalahan dan Bert setuju dengan itu. Karena keduanya mengaku sebagai heteroseksual, mereka yakin bahwa ada kesalahan dan berencana untuk mendapatkan pengembalian uang. Kemudian, Stu patah hati dan mulai menjelaskan kehidupannya yang menyedihkan tentang bagaimana dia tidak pernah bisa mendapatkan pasangan hidup. Mendengar ini, Bert menghiburnya dan keduanya mulai berbicara tentang kehidupan mereka di bawah garis. Ternyata Bert adalah seorang dealer mobil di sana sebelum dia dipindahkan ke atas garis. Setelah percakapan itu, ketika Bert bersiap-siap untuk pergi, Stu meminta dia makan malam dan orang tua itu setuju. Mereka kemudian memutuskan untuk pergi ke restoran Al, yang terletak di bawah garis. Kejutan, kedua pria tersebut menyukai tempat tersebut dan sering menjadi pelanggan tetap di sana. Kemudian, mereka mencapai garis di mana mereka diperiksa secara menyeluruh oleh sekelompok personel keamanan. Setelah melewati pemeriksaan, mereka menuju restoran dan mulai berbincang-bincang tentang kehidupan mereka. Bahkan film-film yang mereka tonton pun sama. Tepat pada saat itu, pengurus restoran, Al, datang untuk mengambil pesanan mereka dan keduanya menjawab pada saat yang bersamaan, omelet putih telur. Selain itu, keduanya menyukai kuning telur yang digoreng dan dipisahkan di sisi. Disinilah kita mengetahui bahwa kedua pria tersebut memiliki banyak kesamaan yang aneh di antara mereka. Setelah selesai makan malam, mereka menyapa satu sama lain dan berpisah ke arah yang berbeda. Keesokan harinya, Stu pergi ke Nejari Labs dan mulai memanggil pria tersebut. Ketika tidak ada yang menjawab, dia masuk ke sebuah ruangan dan menemukan Dr. Nejari sedang tidur. Tiba-tiba, Bert mendekati dari belakang dan hal ini membuat Stu terkejut, sehingga dia berteriak. Bert juga terkejut dan dia juga mulai berteriak dengan suara keras. Kebisingan itu membangunkan Dr. Nejari dan, seperti yang diharapkan, dia juga mulai berteriak. Ketika kedua pria itu meminta penjelasan kepada Dr. Nejari, dia dengan cepat masuk ke dalam tabung vakum dan menghilang secara teleportasi. Akibatnya, Bert dan Stu ditinggalkan sendirian dan akhirnya mereka memutuskan untuk pergi keluar dan makan grilled cheese. Dalam perubahan dramatis, kedua pria itu akhirnya jatuh cinta dan setelah itu, mereka mulai menghabiskan waktu berkualitas bersama. Mereka saling mencintai dan sepertinya mereka adalah pasangan yang dibuat di surga. Pada adegan berikutnya, Stu membawa Bert untuk bertemu orang tuanya, tetapi Bert terlihat gugup tentang hal itu. Namun, Stu menenangkannya, mengatakan bahwa dia menyukainya apa adanya. Setelah beberapa saat, Bert akhirnya bertemu dengan orang tuanya dan yang mengejutkan, mereka terkesan dengan Bert. Ketiganya kemudian duduk di ruang tamu dan mulai menyanyikan lagu-lagu dari masa lalu, yang tidak bisa dimengerti oleh Stu. Setelah itu, Stu berterima kasih kepada orang tuanya karena menerima Bert. Meskipun usianya yang tua, namun, orang tua itu menjawab bahwa mereka senang memiliki satu orang tua tambahan di rumah. Bert kemudian memberikan hadiah yang dibawanya untuk ibu Stu dan ternyata itu adalah burung hantu mekanik. Keduanya sangat menyukainya, dan mereka meminta Stu dan Bert untuk makan malam. Yang mereka setuju. Sekarang, saatnya bagi Stu untuk bertemu dengan keluarga Bert, yang terdiri dari dua anaknya. Stu gugup tentang pertemuan itu. Tetapi Bert meyakinkannya bahwa itu akan lebih mudah daripada bertemu orang tua. Tak lama kemudian, mereka masuk ke rumah dan Stu didekati oleh anak-anak Bert, Lisa dan Bo. Lisa senang bertemu Stu dan dia bahkan memuji penampilannya yang menarik. Namun Bo menolak jabat tangan Stu dan pergi ke halaman belakang dengan marah. Melihat ini, Stu memutuskan untuk menghadapi Bo dan membicarakan masalahnya. Di halaman belakang, Stu memperkenalkan dirinya sementara Bo menunggangi kuda kecil. Stu berusaha sebaik mungkin untuk memulai percakapan, tetapi Bo tidak terlihat tertarik. Oleh karena itu, dia mengambil safeball dan meminta Bo bermain dengannya. Pada awalnya, Bo ragu, tetapi setelah banyak meyakinkan, dia setuju. Saat mereka bermain, Bo mulai terbuka tentang masa lalunya dan bagaimana dia merindukan ibunya yang sudah meninggal. Mendengar ini, Stu memberikan pidato motivasi dan akhirnya berhasil memenangkan hati Bo. Dengan cara ini, keluarga Stu dan Bert mendukung hubungan mereka. 6 bulan berlalu dan pasangan tersebut sekarang menikah dan tinggal bersama di rumah yang sama. Suatu malam, ketika pasangan itu melanjutkan kehidupan sehari-hari mereka, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu mereka. Setelah membuka pintu, pria yang sama dari iklan, The One Touch the One, masuk. Namun, dia mengklaim bahwa dia adalah orang yang berbeda dan hanya seorang teknisi untuk Nejari Labs. Pria tersebut kemudian mengklaim bahwa dia tidak biasa pergi dari rumah ke rumah, tetapi dalam hal ini, ada sesuatu yang istimewa yang terjadi. Dia kemudian mengungkapkan bahwa ketika Dr. Nejari memasukkan data mereka ke dalam mesinnya, dia membuat kesalahan. Akibatnya, dia menyatakan bahwa Bert dan Stu bukanlah The One Touch the One, satu sama lain.
Dia kemudian menunjukkan pasangan Stu, yang ternyata adalah seorang gadis cantik, dan pasangan Bert. Yang mengherankan adalah Al, dari restoran Al. Ketika pasangan tersebut mencoba untuk membantah kliennya, mengatakan bahwa mereka sudah menikah, tiba-tiba Dr. Nejari mendekat dari belakang dan mengatakan bahwa ilmu pengetahuan tidak bisa diperdebatkan. Dia kemudian menyatakan bahwa ada banyak hal yang dipertaruhkan sehingga pasangan itu harus berpisah dan hidup dengan pasangan baru mereka. Dia juga memanggil pengawal pribadinya, yang berdiri di ruangan lain sepanjang waktu. Tidak memiliki pilihan lain, pasangan tersebut akhirnya memutuskan untuk berpisah dan bertemu dengan pasangan baru mereka. Stu mengemas semua barang miliknya, bersama dengan foto dirinya dan Bert, dan kemudian pergi ke rumah baru dengan pasangan barunya. Setelah perpisahan yang menyedihkan, Bert dan Stu saling melempar pandangan sedih, tetapi mereka berjanji akan tetap saling mendukung dalam kehidupan mereka yang baru. Akhirnya, mereka berpisah dengan harapan bahwa mereka akan menemukan kebahagiaan masing-masing di masa depan. Stu mengemas semua barang miliknya, termasuk foto dirinya dan Bert, dan kemudian meninggalkan tempat itu. Di adegan berikutnya, Stu yang sedih berkelana di sekitar kota. Kemudian, dia bertemu dengan pacar barunya. Tetapi tampaknya dia tidak menyukai semua kebiasaannya, termasuk makan telur tanpa kuning. Kemudian, saat mereka berada di taman, Stu mengoleskan es krim di wajahnya. Seperti yang dilakukan Bert padanya, tetapi ini membuatnya kesal. Disinilah Stu menyadari bahwa dia hanya membuang-buang waktunya, jadi dia berlari untuk menghentikan Bert yang hendak meninggalkan kota. Dia dengan tergesa-gesa mencapai stasiun futuristik yang disebut Potport, tetapi dia terlambat sedikit karena Bert masuk dan teleport ke kota lain. Hancur. Dia mulai menyalahkan dirinya sendiri karena terlambat, tetapi tepat pada saat itu, Bert mendekatinya dari belakang, mengklaim bahwa dia juga selalu terlambat. Ternyata pria yang pergi dengan pot itu bukanlah Bert. Mereka kemudian saling berpelukan dan memutuskan untuk tinggal below the line sebagai pasangan. Di adegan terakhir, terungkap bahwa pria aneh dari iklan The One Touch The One dan teknisi dari Nejari Labs memang dua orang yang berbeda.